Ya, Timnas Indonesia U24 akan berhadapan dengan Kirgistan pada babak penyisihan grup sepak bola putra Asian Games 2022. Sudah bersama kami pengamat sepak bola, ada Bang Effendi Syahputra. Selamat sore Bang Effendi, apa kabar? Sore, Sepa, apa kabar? Baik. Baik Bang Effendi, Indonesia ini memang belum pernah melawan Kirgistan selama perhelatan Asian Games. Namun di level senior, skuad Garuda tercatat pernah 2 kali menghadapi tim asal Asia Tengah tersebut dengan hasil saling mengalahkan. Bagaimana menurut Bang Effendi pertandingan Timnas U24 kita nanti malam? Saya pikir ini adalah pertandingan pertama Indonesia di Asian Games nanti malam. Pertandingan pertama melawan Kirgistan. Peluang kita untuk menang cukup bagus kalau melihat dari skuad yang dibawa oleh Coach Indra Safri. Memang bukan skuad yang ideal buat kita, namun secara kualitas pemain saya melihat pengalaman maupun skill individu dari anak-anak timnas Garuda muda kita jauh, paling tidak mereka lebih di atas dari Kirgistan. Tapi kita tidak boleh menganggap sepele Kirgistan. Kirgistan ini termasuk salah satu negara Asia Tengah yang pembinaan sepak bola usia mudanya cukup berhasil. Mereka pernah tembus ke kejuaraan dunia dan mereka punya pemain-pemain muda yang kemudian sekarang kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu mereka berhasil tembus ke Piala Dunia Junior. Jadi mungkin pemain-pemain itulah sekarang yang dibawa oleh Kirgistan menuju ke Asian Games ini. Mereka cukup punya peluang. Saya pikir ini akan menjadi salah satu lawan terberat Indonesia di grup ini di Asian Games. Baik, kalau melihat komposisi pemain Kirgistan malam ini, seperti apa kira-kira kekuatannya? Saya pikir kekuatan tim Asia Tengah sama aja seperti Turkmenistan. Mereka mengandalkan kolektivitas bermain, bukan bermain secara zonal. Dan saya pikir kalau melihat pertemuan terakhir Indonesia dengan Turkmenistan, kira-kira hampir seperti itulah Turkmenistan ini pola permainannya ya. Dan saya sih cukup merasa optimis anak-anak ini selama bisa bermain disiplin dan bermain dengan filosofi sepak bolanya, saya pikir kita bisa menekan Kirgistan dan harus kita mampu melakukan penekanan dari babak awal untuk menciptakan peluang-peluang untuk mencetak gol dan meraih kemenangan pertama kita untuk melapangkan jalan kita menuju ke babak 16 besar Asian Games. Walaupun sebenarnya di peringkat 3 pun kita udah lolos, tapi saya rasa dengan materi yang ada saat ini kita ingin membuktikan diri kita bisa lolos ke babak 16 besar sebagai juara grup. Iya, lantas apa yang harus diwaspadai dari Kirgistan? Ya, Kirgistan layaknya seperti klub-klub negara-negara dari Asia Tengah seperti Uzbekistan dan Kazakhstan. Mereka ini kan gaya permainannya hampir mirip dengan gaya-gaya permainan Eropa Tenggara ya. Saya pikir kayak Rusia, Bulgaria, kurang lebih seperti negara-negara Balkan. Tentu kekuatan fisik akan menjadi andalan mereka. Di samping tentunya mereka punya striker-striker yang tajam dan dengan fisik yang sebenarnya di atas rata-rata, di atas dari fisik timnas kita. Saya pikir harus waspada, stopper ataupun pemain pertahanan kita harus waspada. Mereka pasti akan mengandalkan kekuatan mereka ya, secara fisik untuk menghadapi kita. Namun kita, timnas Indonesia tentu punya keunggulan secara kecepatan, secara speed kita lebih unggul sebenarnya dari Kirgistan. Sehingga kalau kita mampu memanfaatkan kelebihan kita, saya pikir hasil positif bagi kita. Baik, kalau melihat secara general, kelemahan apa yang masih menjadi PR Timnas U24 kita? Saya pikir kelemahan yang masih menjadi sebuah kelemahan kita adalah transisi ya, antara penyerangan dengan bertahan. Masih kita lihat agak lambat transisi ketika menyerang sampai bertahan, sehingga bola-bola counter serangan dari tim lawan ini cukup membahayakan sebenarnya untuk pertahanan timnas Indonesia. Ini yang masih menjadi PR dan overconfidence ya. Kadang-kadang timnas Indonesia sangat overconfidence dan kadang-kadang ini menjadi kontraproduktif bagi permainan timnas itu sendiri. Jadi dua hal ini yang saya kira harus menjadi PR buat Coach Indra Safri, bagaimana bisa meminimalisir overconfidence dan transisi antara menyerang ke bertahan juga harus lebih baik. Konsentrasi di menit-menit akhir juga harus lebih baik juga, karena saya lihat
sering terjadi kebobolan di menit-menit akhir, konsentrasi anak-anak turun, dan ini menjadi penyebab terjadinya gol-gol yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Baik, jelang pertandingan Indonesia melawan Kirgistan, kalau menurut pandangan Bang Effendi, kira-kira strategi timnas ini akan seperti apa? Saya pikir pola permainan Coach Indra Safri sudah kental ya, bermain menyerang, mengandalkan serangan dari sayap, lebar lapangan, dan akan menusuk ke dalam. Ini adalah gaya-gaya sepak bola yang sering diterapkan Coach Indra Safri dari ketika beliau memegang U19 SEA Games. Jadi saya pikir dia akan membangun serangan itu dari lebar lapangan, dari sayap masuk ke tengah, ngasih umpan-umpan terobosan, itu adalah gaya-gayanya. Dan apalagi di dalam ada pemain yang punya kecepatan seperti Egy, Witan. Saya pikir ini akan dimanfaatkan betul oleh Coach Indra, kecepatan-kecepatan mereka untuk menerobos barisan-barisan pertahanan Kirgistan. Saya pikir itu, Mbak Sita. Baik, terakhir Bang Effendi, kalau boleh tebak-tebakan skor, kira-kira berapa nih hasil pertandingan Indonesia melawan Kirgistan? Karena ini masih pertandingan awal, tentu mereka masih menyesuaikan diri, adaptasi dengan cuaca, adaptasi dengan lapangan, adaptasi dengan lawan tentunya, masih saling mengukur. Saya pikir Indonesia bisa menang tipis, ya, 1 atau 2 gol di awal pertandingan. Baik, semoga Indonesia bisa betul-betul meraih kemenangan ya melawan Kirgistan. Amin. Terima Mari kasih. kita doakan seluruh. Amin. Baik, terima kasih Bang Effendi Syahputra, pengamat sepak bola, telah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Selamat beraktivitas kembali dan sehat selalu.